Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jiwa, satu rasa, tetap di Jejak Malam. Mudah-mudahan di malam hari ini saya berada di suatu lokasi yang memang banyak ditunggu-tunggu oleh pemirsa tentunya yang setia di channel R2 FTV di Jejak Malam. Saya dan tim berada di satu lokasi yang tepatnya di daerah Kecamatan Sajat. Jadi saya di sini berada di yang banyak orang mengetahui, tapi sebagian masyarakat banyak yang juga yang tidak mengetahui. Ini adalah tempat kami berdiri di lokasi Keramat Bantilan ya. Mudah-mudahan tim Jejak Malam ini termasuk saya pribadi, saya sini sangat semangat sekali. Mudah-mudahan di sini saya ingin pertama saya silaturahmi nanti ya. Di sini kita silaturahmi ziarah seperti biasa kita lakukan. Di sini kita mungkin agak sedikit untuk mengungkap ya keberadaan lokasi yang ada di daerah ini. Kemungkinan masyarakat juga udah tahu tentang daripada sejarah Keramat Bantilan, tapi ada juga sebagian yang tidak tahu tentang Keramat Bantilan ya. Dan di sini apa namanya yang saya dengar juga ada batu yang dibuang ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Intinya siapapun yang ada di sini, yuk kita sama-sama menjaga dan merawat daripada makam-makam leluhur yang berada di Keramat Bantilan seperti itu. Dan di sini saya tidak sendirian, jadi saya dengan tim. Nanti di sini juga ada narasumber. Insya Allah nanti akan menceritakan sedikit tentang daripada Keramat Bantilan seperti itu. Pemirsa tidak perlu tahu, nanti akan tahu siapa daripada narasumber yang nanti akan saya tampilkan di sini ya. Dan buat tim Jejak Misteri, saya ini salam ya dari tim Jejak Malam, pemburu misteri ya. Pemburu misteri termasuk yang saya kenal itu adalah Tan Haryandi ya. Selamat malam aja buat Bang Tan Haryandi. Katanya karena saya waktu itu ada buat status di ini di grup Jejak Malam. Jadi pada kalau nggak salah malam Rabu ya. Malam Rabu itu udah berapa bulan yang lalu tuh saya buat status malam Rabu. Insya Allah saya akan melakukan penyelusuran di Keramat Bantilan. Ini nggak kita sangka malam Rabu ini juga kita sesuai janji yang bulan yang lalu. Mungkin malam Rabu inilah Allah udah apa namanya mempersilahkan ya untuk melakukan penyelusuran di area Keramat Bantilan ini. Jadi di sini buat masyarakat jangan suzon dulu. Jadi kami di sini bukan cerita untuk hal kesirikan ya. Jadi kalau ingin lihat konten kami jangan melihat judulnya ya, tapi lihat daripada isinya. Jadi kami di sini melakukan selain daripada di Keramat Bantilan, di lokasi-lokasi lain kami melakukan hal-hal yang memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan banyak kejadian-kejadian yang di luar syariat Islam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kami di sini untuk meluruskan hal-hal seperti itu yang melakukan kesyirikan terhadap kuburan-kuburan, dan mereka meminta kepada kuburan-kuburan, mereka meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita jauhi, naudzubillah min dzalik ya. Jadi buat pemirsa, ini saya tekankan juga di sini di acara Jejak Malam ini kita apa namanya untuk kita apa namanya menguji mental kita dalam artian melawan daripada rasa takut ya, melawan daripada rasa takut kita uji di sini gitu ya. Jadi intinya kita tidak boleh takut kepada makhluk yang bernama jin ya, dan pun kita tidak boleh untuk menantang kepada jin ya,
karena kita hidup saling berdampingan walaupun beda alam, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi kenapa saya ngomong panjang lebar, karena di acara apa di komenan-komenan yang status yang kami kirim banyak mereka istilahnya salah paham gitu ya tentang perjalanan kami. Kami tidak melakukan hal kesyirikan, naudzubillah min dalik. Dan satu lagi ada istilahnya lukisan pada saat di Piantus itu apa namanya, kami menggambarkan sesuatu, memang makhluk itu tidak bisa dilihat langsung gini gitu, nampak gitu kayak ini, kayak ada yang di apa istilahnya, kami tidak settingan lalu nampak ada umpamanya pocong segala macam timbul ada di sini, enggak seperti itu melalui daripada kontak batin kami ya, seperti itulah gambarannya. Tapi naudzubillah min dzalik, itu bukan untuk dipercaya gitu kan. Anggaplah suatu lukisan itu suatu hiburan, memberikan hiburan kepada masyarakat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, seperti itu ya. Oke, di tim jejak malam ini saya sambil nunggu narasumber yang lagi ritual ya di area ini, karena beliau pun asli orang sini ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di jejak malam ini penyelusuran di lokasi keramat Bantilan ini, insya Allah Allah memberikan suatu kemudahan untuk melakukan penyusuran di area ini. Oke, kayaknya kita akan melakukan penyusuran. Nanti kita pertama kita melakukan ziarah dulu ya, seperti itu. Coba kau rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, kita apa namanya mendeteksi ini menurut daripada versi kami mencari di mana sebenarnya makam beliau ya, karena wilayah ini sangat luas. Ini adalah kota Bandir yang disebut Keramat Bantilan. Kita akan mencoba mendeteksi makam beliau yang masih rimba ya, banyak tumbuh-tumbuhan. Kita akan mencoba, mudah-mudahan ini ya terdeteksi. Apa? Kau ikuti bentar sedikit. Ikuti. Tahan coba, kau rasakan. Lah, situ ya. Nah, situ ya. Ya. Allah. Iya, barang-barang
Oke pemirsa ya, kita udah melakukan ziarah doa, kita mengirim doa kepada beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau yang ada di sini diberikan apa itu saja, diterima iman Islamnya, dilapangkan daripada kuburannya ya. Seperti itu. Oke pemirsa, kita melakukan melukis ya di sini dengan kepala. Jadi melihat daripada ada sesuatu yang memang ingin dilukis katanya. Mudah-mudahan hasil dari gambar yang dilukis oleh Okada bisa maksimal ya, dengan apa yang dilihat oleh Okada. Jadi di sini kita masih menunggu, dan pun di luar cuaca hujan. Jadi untuk kita melakukan penelusuran lebih ini lagi, mungkin nunggu inilah ya, nunggu reda. Oke.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, jadi setelah melakukan deteksi lokasi tadi, kita sempat menemukan beberapa sosok yang seperti ada di gambar sini. Tepatnya tadi di sekitar sini ya. Jadi mulai dari yang pertama saya menggambarkan satu sosok kakek-kakek ya. Di sini kakek-kakek ini ibaratnya dia itu kayak itu ulama penyebar agama. Ya, jadi beliau ini sosoknya sangat karismatik ya. Dan disegani di zaman masa Pada zamannya. Ini yang ini ini tasbih beliau atau gimana? Iya, ini salah satu yang selalu dibawa kemana-mana oleh beliau, tasbih ya. Nah, jadi yang ini satunya ini seperti pendamping dari beliau ini. Iya. Jadi kemanapun beliau selalu ada mengikuti dari beliau ini. Nah, terus kita kembali ke yang satu ini. Jadi ini salah satu perwujudan sosok penjaga dari sebuah benda-benda harta karun lah. Iya, bisa dibilang harta karun yang tepatnya ada di lokasi yang di sini. Iya, di sebelah sana itu. Nah, ini yang saya ingin bertanya dengan Pak Tangah. Mungkin tadi yang pembicara kita tadi, apakah gambaran sosok beliau ini bagaimana? Gini, mungkin mungkin begini, yang mungkin dikatakan saudara kita Okana ini, kan mungkin agak kurang agak kurang jelas begitu kan. Sebenarnya mungkin yang dikatakan beliau ini sosok pengikut ini sebenarnya ini adalah seorang penguasa, seorang raja yang di ini ya. Iya, yang ini ya. Beliau ini seorang raja. Ini. Dan kemudian seorang raja ini ibaratkan memang didampingi oleh seorang ulama besar seperti itu. Dan kemanapun beliau pergi, beliau ya pasti didampingi oleh ulama ini. Iya, dan kemudian tidak akan pernah sampai kepada beliau kalau tidak diizinkan oleh beliau. Betul. Begini. Dan kemudian kalau adapun misalnya beliau ini adalah sosok bukan hanya sekedar penasihat, tetapi beliau ini adalah guru spiritual daripada seorang penguasa ini. Seorang penguasa ini yang gelarnya yang dikatakan Raden Rambang Paseban. Oke, pemirsa. Nah, ini mungkin Pak Tangah ya, mungkin pernah mengetahui daripada sosok yang digambar oleh Okana. Apakah mungkin betul sambungannya gitu? Bagaimana? Begini kan. Mungkin saya agak kurang tahu persis tentang sejarah anggaplah karena ini di luar ranah kerajaan pada ini kan bicara istilahnya harta ya, harta yang terpendam seperti itu. Agak kurang tahu lah tentang ranah di sini gitu kan. Cuman yang saya tahu ibaratkan kan dalam bicara tentang sebuah kegaiban gitu kan. Misalnya memang saya tidak mengetahui ini. Saya tidak mengetahui ini yang saya tahu. Cuman penjaga yang ada di situs makam ini. Yang ada di lokasi ini ya. Karena ini di luar daripada area pemakaman ini ya. Tapi nanti ini pemirsa, kita akan mencoba
apa namanya ke lokasi ini sesuai daripada gambar Okana, karena lokasinya di sini pemirsa. Di sini kita masuk ke dalam, ya kita akan mengetahui. Tapi di sini mohon maaf pemirsa ya, kita tidak usah berpikiran negatif dulu. Kita hanya sekedar ingin tahu tentang kebenaran yang ada. Ini guci ya, dengan ini peti. Kita akan mencoba di sana. Nanti bukan berarti kita mau apa namanya mau menggali, enggak ya, kita sekedar keinginan tahu ya, seperti itu pemirsa. Yang mana yang dinamakan Keramat Bantilan. Keramat Bantilan ya salah satu situs sejarah dari sejarah Sambas, yang mana beliau-beliau yang dimakamkan di Keramat Bantilan itu adalah seorang mubalik Islam.